Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widianti dengan NIM 20200410358 dari kelas manajemen I. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola dan keuntungan usaha tersebut dibagi antara mereka sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam akad. Kemudian ada sahibul mal. Sahibul mal itu adalah pihak penyedia dana dalam usaha kerjasama, usaha mudharabah, baik berupa orang maupun yang dibersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Ras ma'al mudharabah atau yang biasa kita kenal dengan modal usaha dalam usaha kerjasama mudharabah. Nisbah bagi hasil adalah nisbah atau perbandingan yang dijantakan dengan seperti persentase untuk membagi hasil usaha. Kemudian ada prinsip-prinsip akad mudharabah. Yang pertama yaitu sistem mudharabah mempertemukan antara keahlian atau mudharib dengan pemilik modal atau sahibul mal. Kemudian didasari atas kepercayaan. Kemudian sahibul mal itu menyediakan 100% modal usaha, mempunyai batas waktu, kemudian prinsip pembagian hasil usaha sudah disepakati sebelum diberikan modal tersebut. Kemudian sahibul mal itu menanggung kerugian modal, sedangkan mudharib itu menanggung kerugian waktu, tenaga, dan pikiran. Kemudian sahibul mal itu dapat memberi syarat-syarat untuk mengamankan modalnya. Dan yang terakhir yaitu diterapkan pada usaha-usaha yang relatif cepat menghasilkan. Kemudian ada ketentuan hukum bentuk mudharabah. Jadi mudharabah itu boleh dilakukan dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama yaitu mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang dibatasi jenis usahanya, jangka waktunya, dan atau tempat usaha. Yang kedua yaitu mudharabah mutlaqah, yaitu akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu, dan atau tempat usaha. Yang ketiga yaitu mudharabah tusunawiyah, yaitu akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara sahibul mal dan mudharib. Yang terakhir yaitu mudharabah al-mushtaqah, yaitu akad mudharabah yang pengelolanya atau mudharib turut menyediakan modalnya dalam kerjasama usaha. Kemudian ada ketentuan sikat akad. Yang pertama yaitu akad mudharabah harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti serta diterima para pihak. Yang kedua yaitu akad mudharabah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga yaitu mudharib dalam akad mudharabah tesunnatiyah, yaitu tidak boleh melakukan mudharabah ulang atau mudharib yudhari kecuali mendapatkan izin dari si sahibul mal sendiri. Kemudian ada ketentuan para pihak, yaitu yang pertama itu sahibul mal dan mudharib boleh berupa orang maupun orang yang disamakan orang, baik berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum. Yang kedua yaitu sahibul mal dan mudharib wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga yaitu sahibul mal wajib memiliki modal yang diserah terimakan kepada mudharib. Dan yang keempat yaitu mudharib wajib memiliki keahlian atau keterampilan melakukan usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.
Kemudian ada ketentuan terkait modal. Yang pertama, modal usaha mudharabah harus diserterimakan secara bertahap atau tunai sesuai kesepakatan. Yang kedua yaitu modal usaha mudharabah pada dasarnya wajib dalam bentuk uang, namun juga boleh dalam bentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang. Yang ketiga yaitu jika modal usaha dalam bentuk barang, wajib dilakukan takwim al-urud pada saat akad. Kemudian yang keempat yaitu modal usaha yang diserahkan oleh Saibul Mal wajib dijelaskan jumlah atau nilai nominalnya. Yang kelima yaitu nilai mata uang yang digunakan sebagai modal wajib disepakati para pihak antara Saibul Mal dan Mudorib. Jadi jika Sohibul menyertakan modal berupa mata uang yang berbeda, maka wajib dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai modal pada saat akad. Dan yang terakhir yaitu modal itu tidak boleh dalam bentuk piutang. Kemudian ada ketentuan nisbah bagi hasil. Yang pertama yaitu sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Yang kedua yaitu nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad. Yang ketiga yaitu nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha. Yang keempat yaitu nisbah bagi hasil sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya diterima oleh salah satu pihak, sementara pihak lainnya tidak berhak mendapatkan hasil usaha mudharabah. Yang kelima yaitu nisbah bagi hasil boleh diubah sesuai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir yaitu nisbah bagi hasil boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah. Kemudian ada ketentuan aktivitas dan produk LKS. Yang pertama yaitu jika mudharabah direalisasikan dalam bentuk pembiayaan, maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI nomor 07 di DSN MUI M2000 tentang pembiayaan. Yang kedua yaitu jika mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah mushtarakah, maka berlaku dawatib dan hudud sebagaimana terdapat dalam fatwa berikut. Yang ketiga yaitu jika mudharabah direalisasikan dalam bentuk mudharabah mushtarakah pada aktivitas perasuransian syariah, maka berlaku dawabit dan hudud sebagaimana yang terdapat dalam fatwa berikut. Nah, berikut adalah contoh perhitungan ketika kita melakukan akad mudharabah. Misal nih, ada dua pihak saja yaitu Saibul Mal dan Saibul Mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 9 bulan. Nah, Saibul Mal memberikan uang dengan modal usaha sebesar 20 juta. Kemudian kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40 berbanding 70, yaitu 40% keuntungan untuk Saibul Mal. Setelah Mudharib menjalankan usaha 9 bulan, modal usaha berkembang menjadi 35 juta, sehingga keuntungan diperoleh sebesar 15 juta, yaitu dari pengurangan 35 juta dikurang dari modal dari Saibul Mal yaitu sebesar 20 juta. Maka Saibul Mal berhak mendapat keuntungan sebesar 3 juta dari 40% dikali 6 juta. Dan sisanya itu 9 juta itu menjadi hak mudharib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.